Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan dukungan terhadap Presiden Indonesia Prabowo Subianto terkait pernyataan kerasnya di konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-11 Developing Aid di Istana Kepresidenan Mesir di Kairo. KTT Developing Aid tersebut juga dihadiri oleh Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan serta kepala negara lainnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti perselisihan yang sering terjadi di antara negara Muslim pada pidatonya di sesi khusus terkait Palestina, Lebanon, Suriah di KTT ke-11 Developing Aid itu. Menurut Prabowo, hal inilah yang membuat negara Muslim semakin tidak dihormati di forum dunia seperti PBB, sehingga sulit untuk memberikan pengaruh terhadap negara yang sedang dilanda konflik seperti Palestina, Lebanon, dan Suriah. Realitas situasi ini adalah bahwa dunia Muslim tidak dihormati. Populasi Muslim di dunia mencapai 2 miliar orang, yaitu 25% dari populasi dunia, ucap Prabowo. Negara Muslim juga memiliki sumber daya yang besar, namun menurut Prabowo jika tidak bersatu dan sering berselisih paham, maka negara Muslim tidak bisa memberikan bantuan kepada Palestina. Kita sering berselisih di antara kita sendiri, dan ketika saudara-saudara kita dihancurkan, maka hanya bisa memberikan deklarasi dukungan dan kemudian mengirimkan bantuan kemanusiaan, kata Prabowo. Prabowo pun melanjutkan pidatonya dengan mengemukakan sebuah kalimat yang cukup dalam, yakni divide et impera atau politik adu domba adalah hukum imperialisme yang telah berlaku selama ribuan tahun yang membuat negara Muslim terpecah. Merespon pidato Presiden Prabowo Subianto di KTT Developing Aid tersebut, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengaku kagum dengan pidato beliau yang tanpa ragu menyentil para pemimpin Muslim agar menyadari kesalahan mereka sehingga membuat dunia Islam semakin terpuruk. Saya mendukung penuh pidato rekan saya Presiden Prabowo Subianto pada KTT Developing Aid di Kairo, tulis Anwar Ibrahim di akun Instagramnya. Presiden Prabowo telah menyampaikan kebenaran pahit namun penting untuk dihadapi dengan baik dan bijaksana, terutama terkait hak negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Lanjutnya, oleh karena itu Malaysia sepenuhnya dan tegas mendukung kepemimpinan Anda di Developing Aid pada 2026. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan bahwa negara ini menjadi organisasi yang lebih dinamis dan komprehensif. Sebagai negara terkait, Malaysia akan bersama-sama dalam sejarah ini untuk menyuarakan suara masyarakat negara-negara berkembang. Di sisi lain, pidato Presiden Prabowo di KTT Developing Aid yang berlangsung di Mesir nyatanya mendapatkan reaksi beragam dari para delegasi yang hadir. Seperti Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang terekam sangat fokus menyimak setiap isi dari pidato Prabowo. Lalu Presiden Palestina Mahmud Abbas yang juga terlihat serius menyimak meski raut wajahnya tak bisa dipungkiri seperti menunjukkan rasa tertekan. Ketika Prabowo berkata, "Kapan kita bisa bantu Palestina? Jika pemimpin Muslim justru sibuk bertengkar dengan sesama pemimpin Muslim lainnya." Jika dicermati, kalimat Prabowo seperti tamparan keras bagi Presiden Mahmud Abbas. Sebab selama masa kepemimpinannya, otoritas Palestina di tepi barat yang mendapat wewenang dari Israel untuk mengelola pemerintahan di sana, nyatanya tidak mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kemerdekaan Palestina, dan malah sibuk membantu kepentingan Israel dalam menghadapi kelompok perlawanan Palestina di tepi barat. Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tampak keluar dari ruang pertemuan di KTT Developing Aid saat pidato Prabowo berlangsung, di mana hal ini seolah mendapat respon dari banyak pengamat jika pesan tegas yang disampaikan Prabowo pada sesi khusus itu membuat Presiden Erdogan tampak tak nyaman, terlebih ia duduk persis di hadapan Prabowo sebelum ia pergi keluar bersama delegasinya. Bahkan tangan Erdogan tertangkap kamera menyenggol kursi yang diduduki oleh Prabowo saat pidato berlangsung. Namun reaksi tenang tetap terlihat dari wajah Presiden Republik Indonesia itu.
Ia tetap fokus menyampaikan pendapatnya tentang realita yang dihadapi oleh umat muslim dunia. Perlu diketahui beberapa pemimpin negara muslim yang hadir dalam KTT Developing Aid bisa dibilang memiliki konflik satu sama lain. Seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi, yang mana keduanya sempat berseteru tajam akibat tindakan Abdul Fattah al-Sisi yang saat itu menjabat sebagai jenderal tertinggi militer Mesir. Al-Sisi secara sepihak menggerakkan tentara Mesir untuk mengkudeta Presiden terpilih Muhammad Mursi dan memenjarakannya. Erdogan yang merupakan sahabat dekat Muhammad Mursi langsung merespon keras tindakan al-Sisi dengan mengecam kudeta tersebut sampai menarik duta besar Turki dari Mesir. Hubungan kedua negara pun semakin panas ketika Erdogan mendapat kabar jika sahabatnya yang juga mantan Presiden Mesir, Muhammad Mursi, meninggal dunia pada usia 67 tahun setelah pingsan di balik jeruji besi terdakwa dalam ruang sidang di Kairo. Erdogan pun semakin marah dan tak percaya usai stasiun televisi pemerintah Mesir mengatakan penyebab kematian Mursi adalah serangan jantung. Erdogan menduga ada unsur pembunuhan dalam kematian sahabatnya itu. Bahkan Erdogan memerintahkan seluruh wilayah di Turki untuk menggelar sholat gaib demi menghormati mendiang Mursi. Lalu setelah momen sholat gaib itu, Erdogan sempat mengungkapkan rasa kecewanya terhadap otoritas Mesir yang dipimpin oleh Abdul Fattah al-Sisi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut kematian mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi tewas karena dibunuh oleh pemerintah. Erdogan menegaskan bahwa otoritas Mesir gagal menyelamatkan Presiden Mesir kelima itu yang merupakan sekutu dekatnya. Mursi berjuang mempertahankan hidupnya di ruang persidangan selama 20 menit, otoritas Mesir sayangnya tidak turun tangan menyelamatkannya, kata Erdogan dalam pidatonya di Istanbul yang disiarkan di televisi. Mursi dibunuh, dia tidak meninggal karena penyebab alamiah atau penyakit. Paparnya menambahkan, Doğrusu ben de arabadan inerken tabii bu haberi aldım ve maalesef mahkeme salonunda bu cereyan etmiş. Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür? Yoksa burada daha başka durumlar var mıdır, yok mudur? Bu düşündürücüdür. Şahsen benim şu anda bunun normal bir... Selain itu, pidato Prabowo nyatanya juga dianggap banyak pengamat bisa menjadi sindiran keras terhadap Perdana Menteri Pakistan yang turut hadir di KTT Developing Aid Shehbaz Sharif. Sebab ia merupakan salah satu pemimpin muslim yang berseteru dengan sesama pemimpin muslim. Sebagaimana kita ketahui, sebelum kursi Perdana Menteri diduduki oleh Shehbaz Sharif, ada sosok Imran Khan yang berakhir tragis. Ia dilengsarkan paksa dengan kudeta militer lalu dipenjara. Hal ini bisa diartikan jika Shehbaz Sharif juga merupakan salah satu orang yang masuk dalam kategori pemimpin yang disebut Prabowo. Maka dari itu Shehbaz Sharif terlihat pergi meninggalkan ruangan KTT Developing Aid saat pidato Prabowo berlangsung. Itulah sebagian informasi yang bisa kami berikan, meskipun masih banyak yang bisa diulas terkait siapa saja pemimpin muslim yang hadir saat KTT Developing Aid terlibat pertengkaran dengan sesama pemimpin muslim. Mungkin sahabat bisa menambahkan, siapa tokoh pemimpin muslim yang berseteru tersebut? Silakan isi di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.